Silakan duduk, Mbak. Iya, makasih dok. Baik, ada keluhan apa Mbak Rinta? Begini Pak, saya disuruh dari puskesmas untuk rujuk di rumah sakit ini. Baik, apakah saya bisa melihat hasil tes labnya Mbak Rinta? Itu, Pak. Jadi gini Mbak, menurut hasil tes lab Mbak Rinta ini terinfeksi HIV/AIDS. Ini benaran ya dok, ini nggak salah. Iya benar Mbak Rinta ini terinfeksi HIV/AIDS. Jadi untuk HIV/AIDS ini belum ada obat yang spesifik. Jadi kami di sini hanya bisa mengobati gejala-gejala Mbak Rinta yang tertentu. Jadi kami mohon untuk Mbak Rinta agar selalu menjaga tubuh Mbak Rinta agar tidak diserang penyakit-penyakit yang lain supaya tidak ada komplikasi. Iya dok. Makasih dok kalau begitu. Iya Saya Mbak izin Rinta. balik. Ya silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sebentar, Mbak. Waalaikumsalam. Silakan masuk dulu. Iya Pak, terima kasih. Iya, monggo. Dan saya Pak. Siap. Pak, Masuk dulu. apa benar di sini rumahnya Pak Ketua RT? Ya, benar saya Oh, sendiri. baik. Silakan duduk dulu. Terima kasih Pak. Dulu bentar ya. Aduh, bantal ada di sini nih, Bu. Bu, ini bantalnya, Bu. Iya, monggo. Maaf Pak, saya ada teman-teman saya ini dari Puskesmas Bunga Dahlia. Perkenalkan saya perawat Bumi dan ini perawat Lintang dan sebelahnya lagi perawat Eka. Iya. Ini sebelumnya kalau boleh tahu ini mbak-mbaknya kesini mau ada apa? Urusan apa? Gini Pak, sebelumnya kedatangan kami di sini ini tujuannya untuk mengobservasi perilaku kehidupan bermasyarakat warga jenengan Pak. Jadi kita ingin mengobservasi apakah ada perilaku warga jenengan yang menyimpang atau tidak sesuai norma begitu Pak. Jadi gini Pak, karena kemarin kami dapat data dari pusat kalau warga sekitar sini ada yang beberapa terjangkit virus HIV dan AIDS Pak. Gitu Pak. Iya Pak, jadi kita ingin tahu apa penyebab warga sini terkena virus HIV. Apakah ada hubungannya dengan pola perilaku remaja di sini? Biasanya untuk tempat kumpul-kumpulnya remaja di sini di mana ya Pak? Iya, kalau misalnya ada data kayak gitu. Jadi kemarin itu bukan dari kemarin ya Mbak ya, udah lama memang remaja-remaja di sini itu berkumpul di sekitar sini itu ada. Itu rumah itu biasanya malam-malam itu mereka ada yang minum-minum gitu, ada semacam kayak ya mereka kayak bersenang-senang gitu, ada musiknya gitu. Saya pikir karena mungkin mereka masih muda ya, jadi saya nggak kepikiran ke situ Mbak. Oh iya Pak, kalau boleh tahu biasanya teman-temannya itu menginap di rumah situ atau pulang malam gitu ya Pak? Setahu saya kalau ketika ada laporan yang jaga-jaga di pos kamling ini, mereka datangnya malam terus pulangnya itu pagi, itu berarti ya emang nginep gitu ya. Apakah Bapak pernah mengecek ke tempat tersebut Pak? Kalau ngecek itu siang paling saya Mbak, ketika mungkin saya mau jalan ke ini balai desa, ke kantor itu, karena memang di situ itu rumahnya pejabat, tapi yang tinggal di situ itu cuma anaknya saja. Oh, seperti itu. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana ini Mbak enaknya itu? Apa saya batasin malamnya buat mereka atau bagaimana? Atau bisa Mbaknya mungkin menghubungi saya nanti jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan ke saya gitu? Boleh Pak, kalau begitu saya minta nomornya jenengan Pak ya nanti. Oh iya, bisa, nanti saya tuliskan ya Oh Mbak iya, ya. saya tulis sekarang enggak apa-apa Pak. Berapa Bisa. nomornya jenengan? Baik, 0813 0813
335 335 678 678 910. 910. Atas nama Bapak RT siapa ngapunten? Pak Sanyoto, Mbak. Pak Sanyoto. Ya, Baik, terima kasih Pak ya. Nanti saya hubungi kembali. siap, Mbak. Baik Pak, kalau begitu sekian pertemuan kami dari perawat Puskesmas Bunga Dahlia. Mungkin besok atau lusa ada perawat lain atau kami kembali yang akan berkunjung untuk menemui remaja tersebut. Oh, iya siap. Apa perlu saya bantu buat fasilitasi ke sana atau bagaimana? Iya Pak. Oh, siap. Oke, Mbak, siap. Ya. Matur nuwun Terima ya. kasih, Pak. Siap, Pak. sama-sama. Kalau begitu saya langsung kami pamit dulu. Siap. Oke. Monggo. Mari. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi siang hari ini kita akan membahas tentang pengkajian yang sudah didapatkan kemarin untuk mengobservasi pola perilaku warga sekitar Kecamatan Bunga Dahlia. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut tentang hasil pengkajian akan dijelaskan dari perawat Lintang dan Yumi. Saya persilahkan untuk perawat Lintang. Baik Pak, jadi hasil observasi kami kemarin ke desa Bunga Dahlia, kami mendapatkan hasil yaitu didapatkan sekelompok remaja yang setiap malam itu pola hidupnya suka berpesta di salah satu rumah anak pejabat Pak. Jadi kebetulan anak pejabat tersebut adalah Mbak Arinta, yang mana Mbak Arinta ini kemarin baru saja datang ke sini dan mendapatkan hasil diagnosa HIV positif. Menurut data yang kami peroleh dari ketua RT yang kemarin kita sempat wawancara, di rumah tersebut itu sering diadakan pesta atau party, dan juga Mbak Arinta itu sering membawa pacarnya itu ke rumahnya dan sempat tinggal bersama seperti itu. Jadi dari kemarin katanya sih pacar Mbak Arinta itu belum kelihatan sama sekali seperti itu. Jadi apakah sudah melakukan wawancara kepada klien itu, Mbak? Untuk kemarin kita hanya wawancara kepada Pak RT saja, tapi kita sudah meminta izin kepada Pak RT untuk mewawancarai Mbak Arinta tersebut. Oh iya. Kira-kira kapan bisa kita lakukan wawancaranya? Mungkin bisa Mbak dilakukan secepatnya, tapi berhubung saya sama Nurse Widya ini ditugaskan untuk tugas filariasis di Kelurahan Bunga Plastik, jadi mungkin bisa Nurse Yuma sama Nurse Eka yang melakukan wawancara ke Saudara Arinta. Baik, besok saya dan Nurse Eka yang akan melakukan wawancara. Terima kasih Mbak. Kalau begitu, karena sudah kita jelaskan tentang hasil pengkajian kemarin, dari kita sudah melakukan pembagian tugasnya. Jadi saya tutup diskusi ini dan terima kasih kerjasamanya. Ya baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Mbak Arinta ya? Iya, Iya. silakan masuk. Oke, siap. Mari, Mbak. Mas. Ya, Mbak Arinta. Ini saya Pak RT di sini. Saya bersama dengan Mbak perawat dari Puskesmas. Jadi tujuannya ini mau sekedar cari informasi wawancara kepada Mbak Arinta. Silakan langsung bisa mulai Mbak. Mbak, saya perawat Eka dan ini rekan saya perawat Yumi. Di sini kami akan berbincang-bincang dengan Mbak Arinta. Apakah Mbak Arinta bersedia? Iya Mbak, tapi berbincang tentang apa ya? Mohon maaf Mbak ya, sebelumnya jika perkataan saya ini menyinggung perasaan Mbak. Saya kemarin mendapatkan data dari Puskesmas Bunga Dahlia bahwasanya Mbak Arinta ini positif HIV/AIDS. Jadi tujuan kami di sini untuk membantu menyelesaikan permasalahan Mbak, di mana kami akan memberikan informasi terkait penyakit HIV/AIDS. Boleh saja Mbak, tapi tolong dirahasiakan kalau saya terkena penyakit HIV/AIDS karena saya malu dengan warga setempat.
Iya Mbak, tenang saja. Akan kami rahasiakan mengenai penyakit Mbak. Kalau boleh tahu sebelumnya, apakah pacar Mbak pernah tinggal serumah dengan Mbak? Dan apakah rumah Mbak sering dijadikan tempat berkumpul-kumpul? Iya Mbak. Apakah Mbak atau pacar Mbak ataupun teman-teman Mbak ada yang menggunakan obat-obat terlarang? Apakah ada hubungan dengan itu ya Mbak? Iya Mbak, itu ada hubungannya. Contohnya seperti penggunaan jarum suntik secara bergantian, itu bisa menyebarkan virus HIV. Iya, saya dengan pacar saya dan teman-teman saya pernah menggunakan jarum suntik bergantian. Baik, kalau misalnya biar lebih lancar, ini karena juga saya ada acara Mbak sebenarnya. Saya tinggal, nggak apa-apa Mbak ya? Ayo Pak, silakan. Oh, Terima kasih Pak ya, siap. sudah didampingi. Mari, duluan Mbak Rita, Mbak. Monggo. Apakah Mbak Rita sudah tahu resiko dan bahaya perilaku tersebut? Saya belum tahu Mbak. Apakah Mbak Rita sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan darah? Belum. Apakah Mbak Arinta ini pernah melakukan seks bebas? Pernah Mbak. Oh iya Mbak. Setelah Mbak mengetahui kalau Mbak terkena virus HIV, apa yang Mbak rasakan? Saya kaget Mbak, saya takut. Katanya penyakit HIV itu akan menyebabkan kematian. Mbak Arinta tidak perlu takut kalau penyakit ini bisa ditangani dengan baik supaya meminimalisir tingkat keparahannya. Maka dari itu tujuan kami ke sini untuk bekerja sama dengan Mbak supaya bisa mencegah penularan penyakit HIV/AIDS. Kalau begitu kami pamit terlebih dahulu. Besok kami akan kembali lagi ke sini untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Mbak. Ya, terima kasih Mbak ya. Ya, sama-sama. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang strategi perubahan perilaku pada klien Arinta dan kelompoknya. Jadi hasil wawancara kepada kami akan disampaikan oleh Nurse Eka dan Nurse Yumi. Baik, kalau begitu dari hasil wawancara kemarin, setelah saya lakukan pengajian kepada klien Arinta ini, memang klien Arinta ini menggunakan obat-obat terlarang jenis jarum suntik secara bergantian dengan temannya dan pacarnya. Lalu klien Arinta ini juga melakukan seks bebas dengan pacarnya di rumahnya. Untuk kelompoknya atau teman-temannya ini apakah juga terindikasi terkena HIV positif? Klien Arinta tidak mengetahui hal tersebut, jadi Arinta tidak tahu kalau teman-temannya ada atau tidak yang terjangkit virus HIV/AIDS ini. Oh gitu ya. Jadi kira-kira mereka apa sudah tahu kalau teman-temannya ini kalau kalian ini kemarin melakukan wawancara ke mereka atau ke Mbak Arinta itu? Sudah kami sampaikan kemarin dan mereka bersedia untuk bekerja sama dengan kita. Dan sepertinya mereka belum tahu mengenai informasi terkait penyakit HIV karena pada saat wawancara mereka belum mengetahui bahwasannya penggunaan jarum suntik secara berlebihan itu dapat menyebarkan virus HIV/AIDS. Kalau begitu strategi perubahan perilaku pada klien Arinta ini bagaimana jika kita melakukan pendidikan kesehatan saja? Jadi kita bagi tugas saja untuk Mbak Lintang dan Mbak Mutia nanti bisa menyiapkan waktu dan tempatnya untuk pelaksanaan pendidikan kesehatannya. Dan nanti saya sama Yumi akan menyiapkan materi mengenai penkesnya dan juga membuat leaflet dan media untuk penkesnya. Seperti itu. Kalau begitu, mungkin kita cukup sampai di sini dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak.